Pancasila. Dan dalam perjalanan ada saja kelompok-kelompok ataupun suatu sosok orang atau pribadi yang tidak cocok atau tidak mau menerima bahwasanya Pancasila itu adalah ideologi negara kita dan berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia dan masyarakat khususnya. Dan ini yang jadi dilema ketika saya bicara ini. Ketika saya upload ini, pasti saya akan dituduh entah apapun, tapi saya hanya ingin mengucapkan satu kata: kita Indonesia. Jangan ada perang seperti di Vietnam, perang seperti di Afrika, perang seperti namanya di Amerika Latin. Kultur Indonesia itu adalah majemuk, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Maksudnya apa saya bicara ini? Banyak sudah faksi-faksi atau kelompok-kelompok dari zaman pemerintahan era pertama kepemimpinan perjalanan pemerintahan Republik Indonesia sampai detik ini yang ingin mengganti dasar negara kita, entah melalui trik ataupun cara apapun itu, melalui kegiatan apapun itu. Standar mereka hanya satu, opsinya merebut kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan itu domainnya politik. Domainnya politik itu adalah ranah yang membuat kebijakan. Siapapun menjadi tokoh yang punya andil peran sebagai politisi atau pemimpin publik ataupun pejabat publik, dia mampu untuk mengubah suatu paradigma pandangan hidup suatu masyarakat, suatu kelompok ataupun golongan. Ketika sudah mencapai standar itu, target mereka ya merubah dalam porsi pembentukan ideologi atau undang-undang kerangka acuan yang mereka anut. Sedangkan apabila kelompok-kelompok ini gagal menjadi sosok pemimpin atau sosok-sosok yang disebutnya faksi-faksi ini menguasai pemerintahan kekuasaan, mereka akan melakukan kerusuhan, chaos, distorsi di masyarakat, hasutan, intimidasi maupun represi kepada kelompok-kelompok yang berlawanan dengan mereka. Dengan timbulnya gesekan di masyarakat, sosial, politik, kestabilan, pertahanan keamanan rakyat semesta akan terganggu. Oleh karena itu, mohon dengan cermat, siapapun nanti yang generasi-generasi Z, milenial memimpin sebagai pejabat publik, pejabat pemerintahan, pejabat DPR, MPR hingga DPRD kota kabupaten ataupun bupati ataupun wali kota, sejatinya harus memegang teguh prinsip Pancasila. Entah agama kalian apa, entah namanya pribadi yang apa, entah dari dasar keluarga apa, dari golongan kelas menengah, jelata maupun elit, tolong dijaga baik-baik simpul negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Karena maaf sekali, saya sebagai pengamat dan orang biasa hanya ingin hidup tenang, damai, rukun, menuju memandang pahlawan Ngawi yang diimpikan founding father kita, pendiri bangsa kita. 100 tahun Indonesia ke depan, anak cucu kita, generasi emas, melangkah dengan nyaman, tenang, bersahaja, dan stabilitas pertahanan ekonomi budaya terjaga. Untuk itu, mari kita song-song tanggal 20 Oktober nanti kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, melakukan namanya perubahan
gerakan yang mempercepat menuju kebaikan-kebaikan yang menuju namanya Indonesia Emas. Walaupun dalam keadaan kecemasan global yang saat ini sangat-sangat dibilang oleh beliau sendiri, yakni dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia ini yang mengikuti pergerakan kegiatan internasional, hubungan internasional, hubungan sesama bangsa dalam kerangka ekonomi, politik, budaya, atau sosial terancam oleh gerakan atau namanya tekanan Perang Dunia Ketiga. Ancaman ini nyata, dan apa yang dibilang beliau itu benar adanya ketika beliau rapat terakhir sebagai Kemenhan di DPR di Komisi 1. Setiap tekanan, setiap namanya argumen ataupun konflik di Timur Tengah ataupun konflik di negara lain itu akan berefek kepada negara kita juga, walaupun negara kita tidak ikut serta di dalamnya. Untuk itu, maka mari kita wujudkan dukungan moral maupun material bagi yang memiliki sebagai daya upaya masyarakat kita menuju perbaikan yang saat ini memang simpul-simpulnya sudah mulai besar, simpul-simpulnya sudah mulai kendor karena egoisme sentral atau